Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur jamaah sekalian dan pemirsa diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah sampai ketemu lagi di tahun baru Islam, tahun baru yang sesungguhnya saya sering menyampaikan kepada kaum muslimin, the real of year adalah tahun Islam. Adapun nama Hijriyah itu diambil dari kata hijrah. Ya, ada yang dihitung dari masa hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah yang dipelopori oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Tujuannya apa? Agar kita ada semangat hijrah, ya, semangat merubah diri menjadi lebih baik lagi. Maka dinamakan Hijriyah sebangsa atau dinisbatkan agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki setiap langkah, setiap waktu, setiap amal kita agar menjadi orang-orang yang lebih bermakna baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di tengah-tengah kancah pergaulan kehidupan umat manusia. Untuk itu jamaah sekalian, saya ucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini kula jenengan menambah semangat baru. Panjenengan yang sudah semangat ditambah lagi, diperbarui lagi semangatnya. Ya, saya sering menyampaikan bahwa kesempatan tahun baru itu, terutama tahun baru Islam, ya, itu ada beberapa aspek. Yang pertama terkait dengan keutamaan bulan Muharram itu sendiri, di mana bulan Muharram salah satu bagian dari bulan haram yang ditulis di dalam Al-Quran. Difirmankan Allah di surah At-Taubah ayat 36 bahwa 12 bulan itu ada 4 yang termasuk bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi Muharram ini jamaah sekalian, ya, kesempatan kita dari segi fadilah keutamaannya, ya, ada satu hari disebut dengan Asyura 10 Muharram, di mana pelaksanaan puasa Shaum Yaumi Asyura, orang yang berpuasa satu hari di hari Asyura 10 Muharram, ya, maka yukaffiru dzunubahu sanatan madiyah, ya, diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Dan kata Rasulullah, afdhalus siyam ba'da Ramadan shaumu yaumi Asyura. Jadi puasa, sebaik-baik puasa sunnah setelah puasa wajib Ramadan yaitu puasa Asyura. Itu dari segi fadilah. Kemudian dari segi eksistensi tahun Hijriyah atau tahun baru 1 Muharram itu harusnya kula jenengan melakukan 3 muhasabah. 1, muhasabatul umur, ya, introspeksi terhadap umur kula jenengan agar pandai bersyukur sekaligus pandai bermuhasabah, mengevaluasi sudah sekian umur kita, apakah seimbang dengan amal-amal kita. Maka Rasulullah bersabda, khairul ummati man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, adalah yang diberikan umur panjang dan umur itu digunakan untuk amal-amal ibadah dan amal kebaikan. Yang kedua, muhasabah al-a'mal, amal. Jadi evaluasi amal-amal kita selama setahun lalu 1444 Hijriah. Apakah amal-amal kebaikan kita sudah banyak? Kalau sudah banyak, di tahun ini kita tingkatkan, minimal kita ajekkan, istiqomahkan. Yang disitulah kemudian kula jenengan menggunakan umur ini sebaik-baiknya untuk berbuat amal-amal ibadah kita. Yang ketiga yaitu muhasabatud din,
ya, mengevaluasi cara dan pola kita beragama. Kita berislam ini benar-benar Islam yang kafah atau Islam hanya sebatas formalitas saja. Apakah Islam selama ini benar-benar kita rasakan indahnya di dalam kehidupan, atau hanya sekedar kula jenengan orang yang beragama memenuhi kewajiban semata. Jadi sholat kula jenengan kalau bisa jangan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sejauh mana ibadah-ibadah kula jenengan, ya, Islam kula jenengan benar-benar bermanfaat di dalam segala aspek kehidupan untuk meraih kebahagiaan masa depan baik dunia maupun akhir zaman. Seperti itu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini sangat viral Bapak Ibu. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah atau wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya. Saya berkali-kali jadi dewan juri itu, ya, banyak yang peserta lomba itu menggunakan hadis ini. Mulai dari lomba Bildajin, ya, Bildajin itu pemilihan dai cilik. Nah, pemilihan dai tua berarti Bildawai, ya. Pemilihan dai tua itu selalu menggunakan ini, bahwa ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Ya Allah, Bapak Ibu, kita orang yang mungkin sudah tua, tapi ada orang tua yang mendahului kita. Mungkin yang masih hidup bersama kita itu ujian buat kula panjenengan, merawatnya dan sebagainya. Banyak keluhan-keluhan, ya, warga itu ketika merawat orang tua yang sudah sepuh, yang sudah pikun, yang sudah lemah, ya, itu pahala yang luar biasa. Cari ridhonya orang tua agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang tua kita, setidak-tidaknya jangan menyakiti, jangan melukai perasaannya. Sekali orang tua itu dongkol itu apa ya? Mau dikira iwak tongkol, dongkol, mangkel, sedih, ya, Allah pun dongkol kepada kita. Jangan main-main. Salah satu yang dipercepat oleh Allah azabnya di dunia adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang menyedihkan hati orang tuanya. Ini. Jadi ngapunten saya itu kalau berbicara masalah kedua orang tua. Mungkin ibadah kita sedikit jamaah sekalian, tapi jangan sampai terhancurkan, terhapuskan oleh karena kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Ya. Mungkin orang tua kita beda dengan kita dari segi pendidikannya, ya, dari segi kekayaannya, jelas beda mereka. Ya. Jangan sekali-kali meremehkan kedua orang tua. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sampai dalam satu hadis ini saya baca artinya aja supaya cepat. Jadi pada waktu itu ada seorang sahabat dari Yaman, ya, datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya mau ikut jihad ya Rasulullah. Ya, sudah izin sama orang tuamu? Belum ya Rasul. Pulang dia kembali ke Yaman. Silahkan minta izin dulu sama orang tuamu. Nah, orang tuamu mengizinkan, silahkan ikut berperang. Kalau tidak, jangan ikut-ikutan. Delalah niku wong tuane mboten mengizinkan. Mungkin sudah sepuh atau bagaimana. Ya, Masya Allah. Akhirnya kembali kepada, ya Rasul, ternyata orang tua saya tidak mengizinkan ya Rasul. Ya sudah, fabirrohuma, silahkan kembali kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Hakikat berbuat baik kepada kedua orang tuamu jauh lebih hebat, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu, karamah orang tua itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan.
Grade yang kedua Allah tetapkan setelah Allah memerintahkan kula jenengan beribadah kepadanya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, masih banyak hadis-hadis di sini. Ya, yang sangat mengerikan kalau berbicara dengan kedua orang. Jangan-jangan selama ini keruwetan kula jenengan, ya, kesempitan hati kula jenengan, mungkin tidak ada salahnya kita bermuhasabah. Mungkin ada 1-2 kata yang tanpa kita sadari menyakiti hati kedua orang tua kita. Kadang-kadang orang tua itu nggak tega mau marahin anaknya, mau ngingetin anak. Isinya mau nangis, terbebani. Mesti banget kakek ngomong sampai anakku, lebih baik tak tandangi dewi. Itu orang tua. Terutama adik-adik, tolong ya, tolong kita masih, terutama yang masih punya orang tua. Ya, orang tua yang masih hidup. Ya, mereka kita muliakan, kita senangkan hatinya. Ya, kita bahagiakan mereka. Entah dengan cara apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang mereka sudah mendahului kita, sudah meninggal dunia, banyak-banyak berdoa kepada mereka. Ya, banyak-banyak berdoa setiap saat, setiap waktu. Jangan hanya pas 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu udah ada dalam Islam. Itu hanya mungkin para wali, para ulama kita itu supaya kita membiasakan mendoakan orang tua kita, sesepuh kita yang sudah mendahului kita. Ya, kapanpun, dimanapun kita lewat kuburan gitu kan, salam kepada kuburan, lalu doakan ya leluhur kita dari sana, tidak apa-apa ya. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya, karena ridhonya orang tua kepada kita. Jangan sampai kita mendapatkan murkanya Allah dikarenakan disebabkan oleh murkanya orang tua kepada kita. Ya, itu saja ya mas sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara. Allah, dengan kasih sayang-Mu kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunkan ya Allah, maafkan ya Allah, sayangi mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, balas kebaikan-kebaikan mereka ya Allah, di mana kami tidak bisa membalas budi jasa mereka ya Allah. Lipat gandakan pahala mereka ya Allah. Sedikit apapun amal kebaikan mereka, balaslah dengan berlipat ganda ya Rabb. Dan sekecil apapun dosa-dosa mereka ya Allah, andaikan mereka berbuat dosa, hapuskan ya Allah. Terimalah taubat mereka ya Allah. Ya Allah, kami merasa selama ini kurang berbakti kepada kedua orang tua kami. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami persembahkan untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, orang tua yang masih bersama kami, ya Allah, sehatkan mereka, bahagiakan mereka. Andaikan mereka sakit, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan segala macam penyakit. Dan mereka yang sudah mendahului kami ya Allah, kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Mereka yang sudah berada dalam barzakh, ya Allah, jadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surga-Mu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Yang pada akhirnya kami mohon ya Allah, seluruh jamaah Darut Taqwa dan seluruh jamaah kajian ini ya Allah, Kau berkahi kami ya Allah, cukupi rizki kami, sembuhkan segala penyakit kami, bahagiakan keluarga kami ya Allah. Mudahkan kami ke tanah suci, berziarah ke makam Nabi, dan suatu saat meninggal nanti ya Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, meninggal dalam keadaan Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.